Kita lanjutkan dikit lagi Pak. Kemudian yang kesembilan, ya, ini yang kedelapan, muzaharatul musyrikin wa muawanatuhum 'alal muslimin. Ya, muzaharatul musyrikin, ya. Dan ini bersekutu dengan orang musyrik dan membantu mereka melawan orang beriman. Itu dianggap kafir. Dalilnya nih, siapa yang berpaling di antara kamu kepada orang kafir, sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang yang zalim. Sebenarnya dalam ayat ini digunakan kata zalim, bukan kata kafir, tapi dikafirkan beliau kan. Nah, ini pun bermasalah. Nah, karena kalau nggak dijelaskan saja dirinci bermasalah. Bermasalahnya kenapa? Masa kita nolong orang kafir dalam muamalat jadi kafir? Nah, harusnya kan dijelasin dia kan. Kalau kita menolong orang kafir memerangi orang Islam, orang beriman, ya pasti kafir. Kita setuju. Ya. Kalau ada, misalnya Bapak insinyur bangunan, lalu diminta mengerjakan proyek buat gereja, kafir nggak Bapak? Bapak terima? Kafir nggak? Hah? Kenapa? Ya salah-salah bantu orang kafir, apalagi bantu bangun ibadah mereka, kafir kata mereka nanti kan. Itu ekstrim. Ya enggak lah, orang kalian kita bangun itu gak masalah, bangun aja. Ya. Karena kebebasan beragama itu juga dijaga dalam Islam. Artinya selama mereka tidak memerangi umat Islam, kita boleh buat baik dalam muamalah. Kecuali mereka memerangi kita. Kalau mereka merangi kita, bangun ibadah mereka jadi haram. Ya. Jangankan membangun gereja, membangun masjid pun jadi haram. Kalau masjidnya masjid dirar untuk memecah belah umat Islam. Nah, itu masjid dirar masa Nabi kan ada. Niatnya apa? Untuk memecah belah. Diharamkan Allah Nabi sholat di masjid itu. Ya. Itulah ilmu. Jadi harus luas pemahaman kita ya. At-tasi yang 9, man i'taqada anna ba'dan nas la yajibu alaihi ittiba'un nabi. Barang siapa berkeyakinan ada sebahagian manusia yang tidak wajib mengikuti syariat Nabi, ya, atau boleh keluar khuruj anis syariati, boleh keluar dari syariat Nabi. Sebagaimana Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa, fahuwa kafir. Kalau saya memahami Pak, lapas dia ini saja salah. Kenapa salah? Dia mengatakan Nabi Khidir keluar dari syariat Nabi Musa. Menurut Bapak, Nabi Khidir itu keluar gak dari syariat Nabi Musa? Hah? Coba Bapak pahami baik-baik. Nabi Khidir keluar gak dari syariat Nabi Musa? Sebelum Nabi Khidir memberitahukan alasannya, keluar dari syariat. Tapi sesudah diberitahukan alasannya dan dia diperintah Allah, maka tidak bertentangan dengan syariat. Kenapa? Nah, ketika dia membunuh seorang anak, anak ini anak tunggal semata wayang, ayah ibunya orang soleh, ayah ibunya sangat mencintai anak ini. Kalau anak ini tidak dibunuh, besar nanti anak ini kafir. Nabi Khidir melihat cacatan takdir qadar di Lauh Mahfuz. Dia punya ilmu itu masa depan. Nah, maka dia seolah-olah diberikan wewenang oleh Allah untuk mencegah qadar terjadi, terrealisasi. Nah, maka dia bunuhlah anak itu. Kalau nggak dibunuh, orang tua solehnya nanti 2 orang kafir. Kalau udah besar anak ini, karena anak ini dalam catatan itu kafir, jahat. Nah, jadi ketika dibunuh bertentangan nggak? Enggak kan? Menyelamatkan anak ini, jadi dia matinya masih bisa masuk surga karena mati muda. Nah, jadi sebenarnya Nabi Khidir itu tidak bertentangan dengan syariat. Maka saya mohon maaf Pak, dari sinilah nanti mereka, kalau kita perhatikan lapas ini, dari sinilah mereka didoktrin akidah mereka untuk menyesat-nyesatkan orang-orang tarikat. Akibatnya begitu. Karena orang tarikat banyak berhubungan dengan Nabi Khidir, mursyid. Ya. Karena dalam dunia tarikat Nabi Khidir itu masih hidup. Hadisnya sahih Pak. Bahkan di dalam hadis sahih disebut nanti
ketika Dajjal datang, ada seorang pemuda dibunuh Dajjal, ya. Kemudian dihidupkan lagi. Lalu dia katakan, kalau aku bisa menghidupkanmu, apakah kau mau percaya sama aku? Begitu dihidupkannya lagi, sekarang aku makin yakin kaulah Dajjal. Pemuda itu adalah Khidir alaihissalam. Berarti dia kan hidup. Itu ada sahih. Hidup, nanti dia berhadapan sama Dajjal. Dan dia wafat. Akhirnya dibunuh kedua kali gak bisa. Itulah pertanda habis kekuatan dia untuk membunuh dan menghidupkan, mematikan, menghidupkan. Gak bisa. Terakhir disuruh pasukannya untuk membunuh Nabi Khidir. Baru Nabi Khidir wafat. Itu ada sahih. Ya. Jadi Nabi Khidir itu masih hidup. Dalam pandangan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ramai ulama mengatakan begitu, masih hidup. Ada beberapa nabi yang dianggap akan turun, ya, ada yang hilang jasadnya seperti Nabi Isa, ada yang dimasukkan Allah ke wilayah gaib jasadnya karena meminum air kehidupan seperti Nabi Khidir alaihissalam zaman Iskandar Zulkarnain. Ya. Ada juga yang disembunyikan. Kalau Dajjal bisa disembunyikan Allah, masih hidup, kenapa Nabi Khidir gak bisa? Ya kan? Kalau ada penjahat kakap yang masih hidup disembunyikan Allah, kenapa orang soleh gak bisa disembunyikan? Kan gak logis juga kan? Nah, maka sebenarnya Nabi Khidir itu tidak melawan syariat. Setelah kita tahu dijelaskannya ilmunya. Ini kubunuh karena kalau besar dalam catatan takdir kafir, ini akan mengkafirkan orang tuanya, makanya ku cegah. Memang secara syariat kan Musa kan berontak, apa lu bunuhan anak katanya kan. Nah, termasuk dia membangun rumah orang soleh yang di bawahnya ada harta karun, dibangunnya. Kata Musa, seandainya kamu minta upah bagus, secara syariat kan boleh minta upah. Tapi Nabi Musa nggak tahan, ya, nggak tahan dia karena ilmunya syariat. Karena waktu itu Nabi Musa agak arogan muncul. Setiap Nabi kalau muncul kesalahan langsung dihukum Allah. Itulah Nabi wali kalau mereka salah langsung dihukum di dunia, nggak ada hukuman akhirat. Begitu muncul agak sombong Musa, merasa nggak ada orang yang lebih berilmu darinya, ada yang lebih tinggi ilmu darimu, jumpailah orangnya kata Allah. Nah, itulah Nabi Khidir alaihissalam. Jadi ketika dia bangun itu ternyata di bawahnya ada harta karun. Harta karun itu ini punya anak yatim. Nanti kalau sudah besar mereka baru mereka mendapatkan harta ini. Kusimpan kutimbun di bawah ini supaya tidak diambil pencuri perampok. Maka ditanamnya harta karun itu. Termasuk seseorang yang nelayan yang mau nyebrang, dibocorkannya perahunya sebelum nyebrang. Ya kalau kita nggak tahu hikmahnya kan marah gitu Pak kan? Apa-apa lu bocorkan, kok kurang aja lo orang cari makan perahunya dibocorin. Ya untuk apa kok capek-capek ke sana? Di sana sudah ada perampok nunggu. Ke sana kau dirampok semua ini. Ngapain ke sana lagi? Boleh ikan ini aja biar aja dibebasin. Nanti kalian tangkap lagi kan gitu. Nah setelah kita tahu ilmunya, ternyata ilmu Nabi Khidir tidak bertentangan dengan syariat. Maka ilmu hakikat Nabi Khidir, ilmu ma'rifat Nabi Khidir itu enggak bertentangan dengan syariat. Sebenarnya gitu, Pak. Cuman di sini dibuat kontra tauhidnya dan itu diyakini mereka, maka mereka menyerang orang-orang tarekat. Makanya di Mekah sana kan enggak ada orang tarekat. Sebelum Wahabi berkuasa ada Jabal Qubis, tarekat Jabal Qubis. Ya ulama-ulama besar kita, kalau kita baca sejarah rata-rata orang tarekat. Umat Islam kagum dengan Muhammad Al-Fatih. Ternyata Muhammad Al-Fatih orang tarekat. Pembimbingnya mursyid yang mengarahkan dia memerintah. Ya, Wali Songo ini rata-rata orang tarekat yang datang ke Indonesia. Ya. Siapa lagi? Salahuddin Al-Ayyubi, orang kagum sama dia. Dia ternyata orang tarekat. Ngikut tarekat Qadiriyah Syekh Abdul Qadir Jilani dan ternyata dia pengagum Imam Al-Ghazali. Lebih besar. Siapa lagi kalau Indonesia? Pangeran Diponegoro, tarikatnya Satariyah. Jadi sebelum Wahabi berkuasa itu banyak ulama-ulama tarikat itu. Termasuk Said Al-Maliki, Majid Maliki, itu orang tarikat. Nah, dianggap sesat sama dengan tauhid yang seperti ini, beliau dianggap sesat
Tetapi setelah dibongkar kuburannya 2 kali 3 kali, jasadnya masih utuh dan wangi. Mohon maaf, sampai saya bilang gini dengan orang-orang pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini. Gini aja deh, kalau kita adu argumen pakai buku, kalian buku bacaannya beda, saya bacaannya beda. Ya, jadi nggak bisa ketemu. Sekarang gini aja. Kalau mau percaya kebenaran tarekat, gini aja. Mursyid tarekat itu coba bongkar kuburannya. Said Al-Maliki sudah dibuktikan, itu awet. Coba bongkar kuburan Muhammad bin Abdul Wahab. Berani enggak kalian? Ulama-ulama besar kalian, Albani, coba bongkar. Sampai sekarang enggak ada kan kabarnya kuburan Muhammad bin Wahab. Kemana coba? Ya kalau memang benar akidah mereka ini awet Pak jasadnya Pak. Harum wangi. Saya sampai begitu untuk meyakinkan itu. Bahwa itu tidak sesat, orang tarekat itu tidak sesat gitu. Tapi mereka menganggap orang tarekat ini sesat. Ya. Padahal kalau nggak ada orang tarekat, nggak ada wali songo, kita nggak kenal Islam kan? Kalau ada orang-orang yang mengaku-ngaku tarekat, membusuk-busukkan tarekat, ya wajarlah. Semuanya ada kan? Di NU ada nggak yang sesat? Ada yang liberal. Di Muhammadiyah ada nggak sesat? Ada juga yang liberalnya. Tapi apakah NU Muhammadiyah sesat? Ya enggak, oknumnya gitu loh. Di tarekat ada nggak sesat? Ada orang ngaku-ngaku tarekat, tapi nggak sholat. Gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, kalau saya dalami lagi ilmu ini, karena saya sudah mendalami ilmu tarekat ini juga, saya kaji secara mendalam sehingga saya bisa menguasainya beberapa tarekat. Sampai nanti muncullah pemahaman. Nah, orang-orang tarekat itu ada nanti ketika dia berzikir dia fana seperti al-halaj, anal haq, Yazid Bustami. Wah, jubahku ini ada Allah. Apakah dia sesat? Nah, ini perdebatan, tergantung kedalaman ilmu kita. Sebenarnya Pak, ini kok dijelasin panjang lagi ya, banyak sekali ilmunya nih. Sebenarnya Pak, kata Nabi dalam hadis sahih, rufi al-qalamu an salasin, diangkat pena dari 3 orang. Tidak berdosa bisa meninggalkan syariat 3 golongan. Siapa itu? Yang pertama al-majnun hatta yufik, orang gila sampai dia sadar. Jangan Bapak suruh orang gila sholat. Jangan Bapak paksa orang gila sholat. Kalau Bapak paksa orang gila sholat, yang gila siapa? Boleh nggak meninggalkan sholat orang gila? Boleh, nggak ada akalnya. Yang kedua, as-sobi, anak-anak umur setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun belum memayis. Bapak paksa bayi umur 2 tahun sholat. Ya. Jadi orang yang tak berakal hilang akal, anak-anak belum berakal juga, belum tumbuh akalnya, boleh ninggalin syariat. Yang ketiga, an-naim hatta yastayqin, orang tidur sampai dia bangun. Bapak lagi tidur, mimpi main silat, tahu-tahu dihajar sebelahnya, buang, berdarah hidungnya menjerok. Katanya kan, dosa enggak? Dosa enggak? Bapak tadi mukul lagi tidur, ngigau namanya. Dosa enggak? Enggak dosa, Bapak enggak sadar. Ya enggak dosa. Maka kalau mau buat jahat, gila dulu atau dalam kondisi tidur. Makanya kalau orang gila kan enggak ada hukumannya. Nah, di ilmu tarekat ada nanti ulama-ulama itu ketika dia berzikir, saking asiknya zikir, hilang akalnya Pak. Dia pakai ruhaninya aja, mandang Allah. Dirinya pun lupa dia. Nah, pada saat dia lupa diri, ya, yang ada hanya Allah saja. Apapun dipandangnya Allah, anal haq, hak. Kayak sesi dinar gitu juga. Namanya hilang akal. Sesat enggak itu? Enggak sesat sebenarnya Pak.
Karena dia nggak pakai akal lagi. Cuma yang buat masalah itu dia berterusan di situ, nggak boleh berterusan. Nah, kalau berterusan yang melanggar syariat boleh dihukum. Nabi pun kadang-kadang, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi kadang-kadang syatohat juga dia. Coba perhatikan hadisnya. Ana Ahmad, ana Hasyir, akulah yang paling terpuji, akulah yang mengumpulkan seluruh manusia. Udah kayak Tuhan Nabi Muhammad ngomongnya. Ya kan? Itu syatohat juga kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Cuman sahabat maklum. Ya, itulah namanya syatohat dalam istilah ilmu tasawuf. Jadi kalau orang lagi gila, termasuk orang sufi, kadang-kadang dia geli-geli munajat, mati suri dia diperjalankan ruhnya 2 hari duduk aja situ. Sesat nggak itu? Orang mati suri ninggalin sholat, sesat nggak? Ya enggak. Wajib nggak orang mati suri laksanakan sholat? Nggak wajib. Orang mati suri itu setara dengan orang tidur, orang hilang akal. Ya nggak wajib ninggalin syariat, nggak wajib laksanakan syariat. Begitu dia sadar bangun, langsung wajib sholat. Ya. Karena di zikir itu ada nanti yang zikir itu sampai membuat kita mati suri, mati hissi, mati tabi'i kalau dalam tarekat Naqsabandiyah. Ada zikir itu Pak, saking khususnya imannya diperjalankan kita. Orang mati suri itu Bapak lihatlah nanti. Gak usah pun orang tarekat, kalau udah mati suri, ruhnya diperjalankan malaikat. Kadang lihat surga, kadang lihat neraka, kadang lihat. Ada di situlah mereka dapat ilmu. Perjalanan rohani itu. Maka kadang ulama itu dia bisa menceritakan alam ruh. Alam ruh yang belum dijelaskan dalam hadis itu kadang didetailkan mereka, diceritakan. Kenapa? Karena mereka diperjalankan. Ada di situ dapat ilmu salah satunya. Nah, cuman orang-orang yang tidak paham tarikat, apa dia bilang? Khurafat, nggak ada dalam Quran, nggak ada dalam hadis katanya. Jangan khurafat sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak mengerti ilmu itu, gitu loh. Makanya saya bilang tadi, belajar tasawuf jangan sama ulama yang nggak ngerti tasawuf. Ya rusak. Yang buat rusak umat itu kan gitu. Belajar kepada bukan ahlinya. Maka belajar ini ya sama ahlinya. Saya di kampus nggak ada mursyid, nggak ada yang ahli tarekat. Belajarnya di mana? Keluar masuk tarekat. Karena kampus nggak ada. Nah ilmunya beda. Nah, di kampus ilmu syariah. Belajar fikih terus, suruh fikih dan seterusnya. Nah maka inilah nanti yang membuat mereka tidak suka dengan orang tarekat, dianggap orang tarekat itu ya, termasuk nanti ada wali gila. Orang gila kok jadi wali? Hamsehan katanya, majub. Ya, majub itu tahu Bapak Ibu majub? Majub tahu? Bapak Ibu mau majub enggak? Guru saya pernah majub. Tapi tidak lama, cuman beberapa hari. Saya tanya, salah satu guru saya tanya, "Gimana caranya dulu Buya, kok bisa Buya mengalami itu?" Nah, apa katanya? Jaga rindumu terus menerus kepada Allah. Nanti satu saat Bapak maju. Begitu rindu ingin jumpa Allah terus menerus, nggak hilang-hilang rasa rindu itu. Satu saat ditarik Allah rasa itu, nggak lagi Bapak lihat sesuatu kecuali Allah. Ya kalau gila akal, hilang akal. Makanya dia ninggalin syariat. Wali majub itu. Gak jelas manusianya. Nah, karena wali itu tapi wali majid itu tidak boleh dicontoh. Nah itu Pak. Kenapa gak boleh dicontoh? Ya ninggalin syariat. Syekh Abdul Qadir Jilani, wali kutub, Imam Al-Ghazali, Ibnu Arabi yang sudah miras secara rohani, mereka mengatakan sepakat tidak ada wali Allah yang membawa syariat baru. Enggak ada. Itu bohong. Semua wali Allah itu mereka menegaskan kebenaran syariat Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, yang itulah ditiru. Ibnu Arabi, Syekh Abdul Qadir Jilani itu kan ada kutub, itu laksanakan syariat. Jangan yang majub dicontoh. Kalau orang sudah ninggalin syariat memang enggak boleh lagi kita tiru. Tapi itulah penyebab dia majub. Apa penyebab dia majub? Karena dia rindu terus-terusan ke Allah.
Syukur-syukur salah satu khalifah saya dulu, Buya guru saya itu, syukur-syukur dia 2 hari 3 hari cuman majubnya. Ya, nggak sadar apa nggak sholat. Semua omongan orang tembus sama dia. Hatinya dilihatnya semua, hati manusia itu gitu. Kalau dia ngomong, wah itu kan luar biasa kan. Tapi untung 2-3 hari, habis itu sadar seperti biasa. Itu ada memang ilmunya di dalam dunia spiritual. Makanya kalau bapak ibu mau majub, silahkan amalkan. Saya udah tanya, kenapa Buya bisa majub? Jaga rindumu kepada Allah, nggak boleh putus 24 jam kecuali tidur. Rindu aja sama Allah. Nanti majub, hilang akal. Sanggup? Itu ilmunya pak. Maka saya bilang belajar tarikat, belajar tasawuf sama ulama ahlinya. Kalau nggak ulama ahlinya, nggak ketemu kita ilmunya pak, nggak nyampe. Semua begitu, fikih pun begitu, ushul fikih pun gitu. Ya, maka saya sebut kemarin ilmu akidah ini nggak boleh sembarangan kita menetapkan sesuatu, harus paham kita batas-batas ilmu syariahnya. Ya, ketika kita mau menuduh orang tarekat keluar dari syariah, harus ngerti kita ilmunya. Ini main tuduh-tuduh aja, makanya nanti akibatnya pengikut beliau ini banyak sekali memfitnah orang tarekat. Orang tarekat itu nyembah kubur, kuburiyun. Bapak bisa bayangkan orang tarekat sudah kenal Allah, ini kuburan. Bahkan mereka lebih kenal Allah daripada orang-orang biasa. Bahkan pengenalan mereka hampir kepada ma'rifat jat. Nah kalau sudah kenal Allah, bapak percaya nggak mereka nyembah benda kuburan? Percaya nggak? Atau katakanlah dulu saya dari umur 6 tahun belajar agama, sekarang 48 tahun, berarti 42 tahun saya belajar agama. Sampai tasawuf, tarekat pun saya dalami. Nah setelah saya dapat ilmu, tiba-tiba saya dituduh nyembah kubur. Bapak percaya nggak? Hah? Masuk nggak kalau ke bapak? Nanti dibilang orang itu apa lagi? Orang sufi itu paginya bodoh, tolol, kata Imam Syafi'i. Jadi saya bilang, coba lihat Al-Ghazali. Al-Ghazali itu gelarnya Bahrul Ilmu, lautan ilmu. Sama gelarnya dengan gelar Ibnu Abbas. Dia rektor Universitas Darul Ulum Baghdad yang terkenal di masanya. Kamu anggap bodoh? Bodoh mana kamu sama dia? Saya bilang. Yang dimaksud Imam Syafi'i itu kata Imam Baihaqi muridnya langsung, itu orang sufi nggak bener, sufi-sufian, bukan sufi beneran. Tapi mereka sering begitu, ya, menyalahgunakan pendapat Imam Syafi'i itu untuk kepentingan yang tauhid yang salah ini tadi. Izzuddin bin Abdissalam itu dapat gelar Sultanul Ulama, ulama rajanya ulama, paling alim di masanya. Kira-kira kalau sekarang itu ustadz besar kita kayak Hadi Hidayat, hafal semua gini misalnya gitu kan, pintar gitu, hafal semua. Di masanya hafal dia sampai letaknya apa semua hafal. Dianggap bodoh. Bodoh mana kamu sama dia? Dia mengarang buku tasawuf mendalam pak. Izzuddin bin Salam itu dia karang, ada buku tasawufnya, dikaji sama ustadz apa di Ribat. Ustadz apa namanya tuh? Yang sekarang lagi apa? Ya. Nah, itu jadi ulama-ulama besar itu ada Syekh Abu Qurjilani apalagi kan? Sama. Nah, jadi pendapat itu selalu disalahgunakan. Oke, yang terakhir, yang 10, iradu anin dinillah, berpaling dari agama Allah, tak mau belajar, tak mau mengamalkannya. Kalau berpaling dari agama Allah, enggak mau beramal, tak mau mengamalkannya, kafir. Kalau bapak berpaling dari agama Allah, berpaling dari agama Allah itu berpaling dari semua kewajiban-kewajiban agama, kafir, benar. Tapi kalau berpaling dari amalan-amalan buruk, aku udah bisa baca Quran, udahlah, gak usah lala belajar dalam-dalam kali sampai belajar lagunya, linahnya, ya, cukuplah itu. Udah sholat tadi, gak usahlah sholat sunnah dulu, ada kerjaan. Kan berpaling dari sholat sunnah. Kalau berpaling dari yang sunnah-sunnah biasa, yang anjuran, kafir gak kita? Enggak juga kan. Makanya ini harus dipahami begitu. Agama Allah itu apa maksudnya? Ya berpaling dari kewajiban-kewajiban agama, baru kita kafir. Tapi kalau ajaran agama Allah yang tidak wajib, tidak membuat kita kafir. Ya, aku salah masukkan anakku ke pesantren. Ya, aku pingin anakku jadi apa sajalah, jadi TNI, aku masukkan ke apa.
tapi nanti belajar agamanya di luar, boleh nggak? Berpaling dari itu, berpaling dari agama kan? Nggak mau pesantren, nggak ada masalah kan? Nggak kafir kita. Nah, jadi berpaling di situ dimaksudkan berpaling dari kewajiban agama ya. Kalau berpaling dari agama bukan yang wajib, nggak ada masalah.